Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan kembali menceritakan sebuah cerita horor, di mana sebuah cerita mistis pendakian Gunung Sindoro. Seperti apakah ceritanya? Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua nama pada cerita ini hanyalah nama samaran. Jadi ini ceritanya awal mulanya dimulai ketika kita akan mendaki ke Gunung Sindoro. Waktu itu kita ber8 orang menggunakan 4 motor, tepat malam Kamis. Kita dari rumah sekitar jam 8 malam dan sampai di base camp Gunung Sindoro via Kledung tepat jam 12 malam. Di situ hanya ada 8 motor termasuk motor kita. Karena malam itu belum memasuki weekend, di mana para pendaki ingin pergi ke gunung ini. Setelah sampai di base camp, kita melakukan aklimasi atau penyesuaian tubuh terhadap lingkungan dan suasana baru. Setelah setengah jam kita istirahat, akhirnya kita memulai perjalanan jam 12:45 malam. Di perjalanan 30 menit pertama tidak ada kendala apapun dan suasananya masih perkebunan milik penduduk. Setelah 1,5 jam kita berjalan, sampailah kita di pos 1. Di tiap pos kita biasanya nyebat dulu atau ngerokok sambil beristirahat karena jalan yang agak jauh dari base camp sampai ke pos 1. Setelah kita menghabiskan sebatang rokok, kita lalu melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Selama perjalanan, kiri kanan sudah rimbun akan pepohonan, mulai dari pohon pinus, pepohonan rambat, dan ilalang-ilalang yang menjulang tinggi yang akhirnya membentuk seperti goa. Dan di 20 menit pertama, teman saya, sebut saja Iwan, dia meminta untuk istirahat sebentar. Dan akhirnya kita beristirahat sebentar. Lantas teman saya berkata, "Buruan ayo, bangun tenten di pos 2. Kalau lama-lama istirahat, nanti malah keburu pagi." Lantas saya berkata ke teman untuk membagi tim menjadi 2. 4 yang pertama sebut saja Tia, Roy, Jamal, Dodit, dan Doni. Saya suruh mereka duluan dan menunggu di pos 2, tempat kita akan membangun tenda nanti. Dan saya di sini bersama Iwan, Rifki, Tony, menunggu si Iwan yang kelelahan karena kecapean. Lantas si Iwan bergumam ke kita. Si Iwan pun berkata, "Asem, tahu gini, gua gak ikut muncak." Si Rifki membalas omongan Iwan, "Heh, ngawur kamu, jangan ngomong asal-asalan ya. Kita ini di wilayah orang, setidaknya kita beretika dikit lah." Lalu si Iwan balas lagi omongan si Rifki, "Bodoh amat lah, gua capek bego," saut si Iwan. Setelah 10 menit kita istirahat, kita lanjut jalan lagi. Di perjalanan menit-menit pertama masih enak-enak aja. Tapi tiba-tiba angin gede dan samar-samar saya mencium bau wangi-wangian bunga melati yang agak semerbak di hidung. Karena posisi saya berada di barisan paling belakang. Dan di depan gua ada si Rifki, karena dia orangnya kalau diajak bercanda seru. Lantas saya bertanya kepada si Rizky, "Heh, lo nyium bau-bauan melati nggak?" Dia balas sahut, "Kagak men, emang kenapa?" tanya dia. Gua pun kembali membalas, "Lu nggak nyium bau?" Yaudah deh, nggak apa-apa." Lantas saya suruh si Rifki untuk ke barisan paling depan, karena di depan senternya si Iwan sudah redup. Dan si Iwan berada di depanku persis. Setelah perjalanan, si Iwan gumam-gumam sendiri karena dia jengkel. Ternyata naik gunung sangat-sangat lelah. Maklumlah,
karena dia baru sekali naik gunung yang tingginya 2000 mdpl ke atas. Sebelumnya hanya Gunung Andong dan Gunung Ungaran. Suasana semakin mencekam ketika kita berempat jalan, dan saya yang ke bagian barisan paling belakang. Samar-samar saya mendengar langkah kaki selain langkah kaki kami yang serombongan. Karena dari suara alur langkah kakinya, dia seperti menyeret sesuatu. Lantas saya menengok ke belakang, tidak ada apa-apa. Baru juga 5 menit mendengar langkah kaki, tiba-tiba si Rifki yang paling depan kaget. Karena refleks dia ngucap begini, "Bangsat, apaan itu? Bayangan putih-putih." Secara serempak kami semua menyorokkan senter ke arah senter yang diarahkan oleh si Rifki. Tapi tidak ada apa-apa. Dari sini perasaanku sudah mulai tidak enak. Akhirnya kita gantian posisi. Saya di barisan paling depan dan diikuti dengan si Iwan, Rifki, dan Tony. Dan si Iwan ngomong mulu sama si Rifki. Dia tadi penasaran lihat apa. Lantas disaut sama si Rifki, "Sial, tadi aku tuh kayak ngelihat sekelebat bayangan putih." Kaget gua. Lalu pada nyenterin ke area yang saya lihat tadi, langsung hilang tuh bayangan. Lantas si Iwan ngomong ke saya, "Ayo buruan naik, dan takut gua." Iya benar, bentar lagi nyampe kok," saut saya. Setelah beberapa jam kita berjalan, akhirnya kita sampai di camp yang sudah dijanjikan tadi. Sampai di pos 2, teman-teman saya, si Roy dan Jamal sudah selesai membangun tenda kami. Dan mereka lagi ngopi di depan tenda. Mungkin yang lain sudah pada tidur, karena yang saya lihat hanya si Roy dan Jamal. Baru juga sampai, si Roy ngomong sama aku, "Ketemu sama mbak-mbak pakai carry merah gak?" tanya si Roy. "Hah? Mbak-mbak yang mana?" "Itu mbak-mbaknya yang tadi nyender di pohon penunjuk jalan." "Serius gak ada? Gue sama teman-teman OTW pos 2 juga cuma kita berempat, gak ada rombongan lain," sahut gua. "Loh, padahal tadi aja sempat saling sapa. Dan aku tanya ke mbaknya, tadi aja lagi nunggu temannya kencing kok. Lalu kita langsung tinggalin, karena dia lagi nunggu temannya yang masih kencing," jelas si Roy. "Sumpah demi Allah, gue gak lihat rombongan lain atau mbak-mbak apa itulah. Tanya aja sama mereka kalau gak percaya." Di sini gue langsung bingung dengan si Rifki nyaranin agar langsung tidur biar besok bisa lanjut perjalanan ke pos terakhir. Karena kita berencana ingin camp di pos akhir sebelum summit ke puncak. Jam sudah menunjukkan jam 3:30 pagi. Lalu kita semua masuk tenda dan tidur. Baru dapat 30 menit, ada suara langkah kaki rame-rame banget. Seperti ada rombongan pendaki lain. Pikirku udah terang karena ada rombongan lain selain kami. Lantas kita bangun jam 9:30. Kita buat makan, ngopi, dan lain-lain. Kita sepakat akan lanjut naik jam 10:30 siang. Akhirnya kita repack tas carrier buat lanjut perjalanan. Selama perjalanan sampai di pos 3, semua nampak baik-baik saja. Sesampainya kita di hutan Lamtoro, si Rifki buka obrolan. Dia masih bingung sama kejadian yang semalam dia alami. Sepertinya ini kali pertama dia dilihatin hal semacam itu. Karena yang sebelum-sebelumnya, dia setiap kali naik gunung bareng-bareng gak pernah dilihatin hal seperti itu. Mungkin ini kali pertama dia dapat sial karena sempat liatin kayak begituan, pikirku. Akhirnya saya buka obrolan karena semalam ada suara langkah kaki rame banget. Kok pas di hutan Lamtoro, kok nggak ada rombongan pendaki lain? Terus si Roy nyaut omonganku. Dia tanya, "Loh, jam berapa lu denger banyak suara langkah kaki?" tanya Roy. "Baru juga mau tidur, dapat 30 menit, gua denger banyak sekali langkah kaki men. Mungkin pendaki lain ya, tapi kok gak ada di pos 3. Apa mungkin ngecamp di pos Watu Tata ya?" jelasku. "Anjay, serius lu kalau ngomong? Gua tidur jam 5:30, gak denger apapun."
Serius ya Allah? Lu denger musik pakai headset kali, jadinya gak kedengeran. Kagak, gua kagak main musik. Kok merinding ya lama-lama di sini? Udah, positif thinking aja lah. Bismillah, gak ada apa-apa. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan ke pos Watutata. Sebelum sampai di Watutata, ternyata ada rombongan dari Watutata mau turun ke base camp. Terus aku tanya sama si rombongan itu, apakah ada orang yang ngecamp di Watutata atau tidak? Nah, salah seorang rombongan itu saut balik omonganku. Dia berkata, kagak ada bang, cuma kita berlima doang yang di atas. Baru ketemu rombongan juga sama rombongan abang. Dalam hati gua mikir, lantas suara langkah kaki apa yang tadi pagi sempat ku dengar? Walah, yaudah bang, makasih infonya. Saya berkata seperti itu sama rombongan lain. Setelah bertemu rombongan yang mau turun, kita lanjut nih perjalanan. Baru dapat 30 menit, kabut mulai turun. Kita buru-buru naik ke Watutata. Nah, si Iwan kecapean lagi, dan dia suruh ninggal karena kecapean banget. Lantas aku dan si Tony nungguin si Iwan karena mukanya udah muka-muka capek. Dan aku nyuruh si Roy dan lainnya agar buruan bangun tenda dulu, biar aku sama si Tony yang jaga Iwan di sini. Setelah ketinggalan rombongan si Roy dan lainnya selama 20 menit, akhirnya kita lanjut lagi. Selama perjalanan yang dilakukan si Iwan ini emang gak kurang sopan. Karena dia tiap jalan itu isinya ngeluh mulu dan berkata-kata kasar. Aku ingetin dia berulang kali biar gak berkata kasar, tapi tetap aja gak didengerin sama dia. Langkah demi langkah, menit demi menit berlalu. Si Iwan bergumam, makin lama makin berat aja nih tas. Padahal isinya cuma baju ganti, hand lamp, sleeping bag, sama 2 botol aqua gede. Nah, dari sini cerita horor pun dimulai. Cerita mistis pendakian Gunung Sindoro ini belum selesai. Masih ada part yang selanjutnya. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.